Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan bagi kita semua. Semoga kita ada dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita ya. Ceritanya adalah cerita fiksi, dan juga nama-nama yang ada pada cerita ini adalah nama-nama karangan saja. Sehingga jika ada kebetulan ada nama yang memang digunakan oleh teman-teman di sini atau pendengar di sini, itu hanya kebetulan semata ya, tidak ada tendensi apapun. Lanjut, mangga ceritanya, dengarkan dengan baik. Di suatu pagi tepat 6 hari sebelum menjelang hari kemerdekaan HUT RI yang ke-76 pada tahun 2021, dua sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa akhirnya bertemu untuk membahas bisnis rekondisi alat berat. Ya, ini adalah Eka Kuntada, The Trader. Dia merupakan pembisnis dan trader ternama hasil didikan negara Cina. Perusahaan tradernya sudah cukup banyak merambah di berbagai negara berkembang. Dia juga menguasai berbagai teknik marketing dan ahli dalam menggiring minat pelanggan-pelanggannya. Yang satu ini adalah Habib Rozaki, The King, yang merupakan keturunan Raja Arab yang tinggal di Indonesia. Hartanya melimpah dan memiliki usaha di bidang edukasi. Dia juga merupakan pemborong komponen alat-alat berat. Karakternya sangat kuat dalam memegang prinsip. Dia paling menentang perdagangan dengan cara riba. Meskipun berbeda platform bisnis, mereka berdua tetap bersahabat. Namanya juga sahabat karib. Keduanya tetap berusaha menjalin kerjasama yang saling menghargai, sehingga muncul kesepakatan dagang yang brilian. Eka Kuntada di pagi itu menawarkan sebuah eskavator bekas berukuran Titan yang sangat besar. Jika Anda adalah fans Attack on Titan, pastikan ini bukan Titan abnormal, tetapi hanya sebuah unit raksasa yang sama sekali tidak mengganggu manusia. Eka Kuntada menawarkan harga eskavator bekas sebesar 1 miliar rupiah kepada Habib Rozaki, sahabatnya, dengan kondisi apa adanya, dan memastikan bahwa sahabat karibnya akan tetap untung meskipun eskavator Titan ini tidak berfungsi normal. Dia bilang harga cincangan spare partnya jika dijual terpisah kepada pelanggan akan tetap untung 2 kali lipat. Lalu Habib Rozaki yang juga ahli dalam menerap performance alat tidak serta-merta menerima semua tawaran dari sahabatnya. Setidaknya dia akan melakukan inspeksi visual terlebih dahulu untuk memastikan kondisi alat secara umum. Peruntukan alat ini jika dapat direkondisi kembali akan digunakan oleh Habib Rozaki untuk meruntuhkan pila-pila ilegal, perumahan elit dengan izin tidak jelas, yang merusak ekosistem lahan dan mirisnya nasib para petani. Begitu niatan Habib Rozaki. Para petani ingin dibuatkan lahan olehnya untuk bercocok tanam, sehingga negara Indonesia kembali bisa berswasembada pangan. Tujuan yang bagus bukan oleh Habib Rozaki ini? Karena debat terus berlangsung tanpa arah yang cukup jelas, lalu kedua sahabat ini sepakat untuk menyewa tim ahli inspeksi yang sudah berpengalaman. Selain pengalaman, juga disertai update teknologi yang terkini. Ya, inilah drone rumah teknik dengan teknologi pemindaian yang super canggih akan membantu kedua sahabat ini dalam memastikan kondisi alat ekskavator Titan secara visual hingga sampai mendalam. Rupanya selain drone yang super canggih, tim rumah teknik juga dibantu oleh ahli inspektor yang sudah sangat berpengalaman. Ya, inilah Dana Siroger, sang inspektor spesialis alat berat dan otomotif. Hampir seluruh usianya dihabiskan untuk melakukan analisa kerusakan alat-alat berat. Konon katanya, Dana Siroger ini cukup dengan minum seruput kopi di lapangan, dia bisa menebak gejala kerusakan alat hanya dengan mendengarkan dari pergerakan suara mekanisnya saja. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Dana Siroger ini mau bergabung dengan rumah teknik tanpa harus dibayar.
Kepiawaiannya di lapangan disempurnakan oleh bantuan dari partner utamanya yang tinggal di kantor pusat. Analisa dana si Roger belum cukup tajam dan belum sempurna tanpa bantuan data yang komprehensif. Di kantor pusat rumah teknik, kami menerjemahkan semua data temuan dari drone yang super canggih dan laporan inspektor spesialis. Di kantor inilah, ya, Raka Guring, sang planner atau perencana, membantu analisa data hasil temuan foto kerusakan dan pemindaian sistem cara kerja alat yang dilaporkan oleh alat pindai drone dan sahabat karibnya Danasi Roger, sang inspektor spesialis. Raka Guring merupakan profesor ahli di bidang telematika dan sistem kontrol jarak jauh. Konon katanya, dengan segala kerendahan hati, dia tidak mau dipanggil profesor. Karena ujarnya, keinginan untuk belajar jauh lebih penting daripada sekedar gelar. Luar biasa memang Raka Guring ini. Kerjasama yang sangat apik dengan chemistry yang unik antara anggota dalam tim rumah teknik ini menyebabkan perbedaan sudut pandang, hobi, ras, dan lain-lain menjadi hal yang sangat kecil dibandingkan dengan tujuan pembangunan visi misi perusahaan dan negaranya. Sehingga dapat memastikan para inspektor semakin tertarik dan percaya kepada pelayanan rumah teknik. Ya, yang satu ini adalah asisten dan sahabat dari Habib Rozaki. Dia adalah Adi Armandia. Adi Armandia merupakan sahabat dekat sewaktu berkuliah dengan Raka Guring dan juga sepupu dari Habib Rozaki. Wah, sudah cukup lengkap, bukan? Adi Armandia memiliki kepiawaian dalam melakukan negosiasi dengan menggunakan logika sederhananya, sehingga dapat memberikan kesehatan akal dan pemikiran rekan-rekan dagangnya untuk bersedia memberikan dukungan modal bagi usahanya. Sangat komplit memang perputaran bisnis yang terjadi ini, karena terjalin sinergi dari para ahli. Pastinya bakal seru dalam membahas ekskavator Titan, dicincang atau direkondisi kembali. Ikuti kisah berikutnya. Tim rumah teknik akan memperlihatkan kerjasama tim dengan perpaduan teknologi yang apik dalam melakukan inspeksi ekskavator Titan ini. Setelah mengambil beberapa informasi tentang ukuran unit dan struktur dasarnya, Raka Guring yang berada di kantor pusat menelepon sahabat karibnya yaitu Danasi Roger yang berada di lapangan agar membagi tahapan inspeksi menjadi 4 bagian utama. Drone utama diterbangkan ke area tampak samping unit agar terlihat secara jelas dan utuh untuk memindai kelengkapan dasar secara visual. Pemindaian dilakukan pada main area kelompok pertama, yaitu lower mesin atau area bawah. Berikutnya ke kelompok kedua adalah upper mesin atau area atas mesin. Lalu lanjut ke kelompok ketiga adalah hydraulic cylinder atau aktuator. Dan kelompok keempat adalah attachment atau support. Pada kelompok pertama yaitu lower mesin, komponen pertama yang akan diinspeksi adalah sprocket. Sprocket digerakkan oleh tenaga yang berasal dari motor travel hidrolik. Dengan tenaga tersebut, sprocket dapat memutarkan track link melalui tooth contact atau kaitan antar gigi sprocket dengan track link. Hal yang perlu diinspeksi pada komponen ini adalah keausan gigi sprocket. Jika terjadi deformasi, misalnya gigi sprocket sudah meruncing melebihi standar yang diizinkan, maka harus segera diganti. Dan karena sprocket berhubungan dengan motor travel, maka pastikan tidak ada kebocoran yang keluar dari floating seal, baik dalam kondisi diam ataupun sedang berputar. Komponen berikutnya adalah strike frame yang berfungsi sebagai penahan beban antara upper mesin dengan komponen-komponen lower mesin. Komponen-komponen lower mesin dipasangkan pada strike frame ini.
Hal yang perlu diinspeksi adalah alignment atau kelurusan strike frame dari berbagai arah, sambungan baut-baut penghubung, struktur logam yang tidak retak dan bending atau bengkok. Komponen berikutnya adalah lower roller atau track roller. Komponen ini berfungsi untuk membagi beban unit yang akan bertumpu pada track link dan track shoe. Jumlahnya disesuaikan dengan panjang dari track link sebuah unit. Track roller yang baik akan berputar seiring dengan putaran track link dan membantu putaran dengan lancar, sehingga mengurangi gesekan. Pastikanlah pin pada lower roller masih dalam keadaan baik dan kondisi dari roller masih dalam keadaan standar. Tidak terjadi deformasi yang berarti. Berikutnya adalah upper roller atau carrier roller. Beban yang diterima oleh upper roller ini tidak seberat lower roller, karena fungsi dari roller ini hanya untuk membantu putaran trek yang ditarik oleh sprocket, dan juga membantu dalam acuan standar kekancahan tracking ketika kita ingin mengadjustnya. Jumlahnya jauh lebih sedikit, namun perawatan dan inspeksinya tetap sama saja dengan lower roller. Ini adalah idler, bentuknya hampir mirip dengan sprocket, namun permukaannya tidak dilengkapi dengan tooth atau gigi. Idler tidak dilengkapi dengan tenaga motor hidrolik. Dengan permukaannya yang lebih halus, dia berfungsi untuk meneruskan putaran track link yang ditarik oleh sprocket. Idler memiliki sebuah groove atau coakan agar track link melintas dengan jalur yang benar. Perhatikanlah keausan pada permukaan idler serta standar groove atau coakannya. Dan juga pastikan pin atau busing pada idler masih dalam standar yang disarankan. Track link ibarat rantai pada sebuah sepeda yang berfungsi untuk meneruskan putaran sprocket pada idler. Namun bedanya adalah pada bagian atas track link dipasang komponen yang diberi nama dengan track shoe atau sepatu. Track link dan track shoe akan membantu unit bergerak dengan kekuatan traksi atau daya cengkram tertentu. Perhatikanlah keausan pin dan busing pada track link serta deformasi yang terjadi. Danasi Roger selanjutnya mengirimkan drone untuk memeriksa pada area bagian kolong. Komponen yang akan diperiksa adalah swing machinery serta beberapa kebocoran yang mungkin timbul di area ini. Swing machinery ditenagai oleh swing motor hidrolik yang berfungsi agar bagian upper mesin atau pinggang daripada unit ekskavator dapat berputar sebesar 380 derajat atau satu lingkaran penuh. Swing motor merupakan penghubung antara bagian upper dan lower serta merupakan bagian yang sangat vital. Swing motor yang dikombinasikan dengan swing machinery harus dipastikan tidak ada kebocoran oli. Dan juga pada saat kegiatan inspeksi, periksalah teeth atau gigi-gigi yang berkaitan pada swing machinery tersebut. Jangan sampai ada yang rusak karena keausan tidak normal atau deformasi lainnya. Oleh karena itu, mekanik dan operator lapangan sering menggunakan grease dengan kualitas terbaik pada area ini. Berikutnya kita akan lanjutkan ke area yang lain, yaitu bagian attachment dan hidrolik aktuator. Namun harap bersabar karena kita akan melanjutkan di lain kesempatan.